selanjutnya kita baca doa terlebih dahulu ya. Sekarang siapa yang bagian untuk memimpin baca doa? El, boleh. El coba ke depan. Ya. Kita coba pimpin doa dulu. Boleh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih El. Oke, gimana hari ini kabarnya anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Udah pada makan belum? Sudah. Nah, oke. Untuk hari ini siapa yang gak hadir? Meka. Abizar. Abizar kemana? Sakit. Abizar sakit. Oke, kita doakan semuanya cepat sembuh ya. Siapa lagi? Meka. Meka kemana? Orangnya sakit. Aziza. Aziza kemana? Nggak tahu. Siapa lagi? Udah? Oke, berarti sekarang yang nggak hadir tuh Abizar, Meka sama Aziza. Oke, kita doakan untuk yang lagi sakit dan untuk orang tuanya Meka yang lagi sakit, kita doakan semoga cepat sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasa lagi. Ya. Oke, di sini Bapak punya sebuah pertanyaan buat kalian. Yang pertama, coba kalian lihat ubin lantai. Coba ubin lantai memiliki berapa sisi? 4 sisi. Oke. Kalau misalkan dalam bangun datar itu termasuk dalam bentuk apa? Bentuk apa? Persegi. Coba sekarang kalian lihat papan tulis. Papan tulis memiliki berapa sisi? 4. Kalau dalam bentuk bangun datar termasuk ke dalam bentuk apa? Persegi panjang. Nah, coba kalian perhatikan mengapa bentuk persegi dan persegi panjang bisa berbeda padahal memiliki sisi yang sama. Karena persegi panjang lebih panjang daripada persegi. Apa lagi? Karena persegi panjang bentuknya tidak beraturan. Kalau misalkan persegi termasuk ke segi banyak beraturan. Oke, kemudian apa lagi? Simetri putarnya tidak sama. Oke, apa lagi? Simetri lipatnya tidak sama. Apa lagi? Ada yang tahu? Nah, lalu sekarang kita yang jadi pertanyaan utama kita adalah bagaimana sih cara membedakan jenis-jenis bangun segi 4 berdasarkan dengan ciri-cirinya. Di sini ada yang tahu? Gimana? Beda sudut dan sisi. Apalagi? Simetri putar dan simetri lipat. Apalagi? Tidak beraturan dan tidak beraturan. Panjang dan lebarnya tidak sama. Oke, nah untuk menjawab pertanyaan ini, hari ini kita akan belajar terkait dengan ciri-ciri bangun datar segi 4 yang terdiri dari jajar panjang, persegi panjang, dan belah ketupat. Oke, nah nanti di sini kalian akan membandingkan dari antar bangun datar tersebut. Oke. Nah, di sini, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan diskusi kelompok terlebih dahulu terkait dengan kalian mengamati bentuk bangun datar dan mengidentifikasi ciri-ciri dari setiap bangun datar yang 4 tadi, yaitu ada jajar panjang, persegi panjang, belah ketupat, dan persegi. Nanti kalian secara berkelompok kalian mendiskusikan nih apa yang kalian bisa amati dari sebuah gambar bangun datar. Kemudian nanti kalian mempresentasikannya lagi di depan kelas. Oke. Di sini udah ada yang bawa penggaris dan busur? Nah, coba angkat ke atas penggaris dan busurnya.
Oke, siap. Semua kelompok ada ya? Ada, oke. Berarti ini kelompoknya udah dibagi kelompok ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada lembar kerja kelompok yang kalian harus kerjakan. Ya. Nah, sebelum itu di sini Bapak jelaskan terlebih dahulu ya terkait dengan gimana? Nah, ya, presentasi nanti ke depan. Nanti perwakilan kelompoknya aja yang presentasi ke depan. Oke, coba kalian perhatikan dulu ke depan. Nih, di sini ada lembar kerja kelompok. Di sini seperti biasa ada nama kelompok dan anggota kelompoknya. Kalau misalkan 6 orang nanti kalian tulis di bawahnya aja ya. Tambahin di bawahnya. Kemudian nanti di sini ada gambar yang kalian harus amati. Yaitu ada jajar keranjang, gelas ketupat, persegi panjang dan persegi. Nanti kalian ikuti langkah kerja yang ada di LK ini. Kalian ukur sisinya berapa sentimeter, besar sudutnya berapa. Kemudian nanti kalian tulis di tabel ini. Ya. Kamu bangun nama bangun nomor 1 itu misalnya jajar genjang. Sisi bangunnya itu berapa aja, panjang sisinya berapa, banyak sudutnya berapa, titik sudutnya apa aja, besar sudutnya berapa, dan sisi sejajarnya itu apa saja. Nah, kemudian setelah kalian mengamati tersebut, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah. Oke. Waktunya kita sepakati mau berapa menit? 20 menit. Ya? 20. Oke, 20, 30, 15. Ya udah, kita kasih waktu 25 menit. Ya? 25 menit ya. Siap. Tapi kalian kalau misalkan sebelum 25 menit udah beres, bagus. Ya. Gimana isinya kalau 1 detik? Kalau 1 detik itu cuma nama kelompoknya aja dong. Nah, nih kalian kerjakan dalam waktu 25 menit ya. Waktu lamaan kalian. Nah, nih kerjakan ya. Oke. Nah, untuk nama kelompoknya kalian mohon perhatian semuanya. Untuk nama kelompoknya itu kalian gunakan nama buah ya. Nama buahnya nanti kalian sepakati kelompok. Yang mau yang kemarin boleh, mau baru lagi boleh. Apa? Mangga boleh. Kelompok 3 itu mangga. Kelompok 2 ini apa namanya? Jeruk. Oke, kelompok 2 jeruk, kelompok 3 mangga. Anggur? Kelompok 1 anggur, kelompok 5 apa? Ini nangka atau mangga? Ini semangka, boleh. Apa? Kepala, kelapa dong, bukan kepala. Oke, kelapa, ini kelompok kelapa, ini kelompok apa? Mangga, boleh. Ini apa? Apel, boleh. Berarti apel, kelapa, mangga. Kelompok dua apa tadi? Jeruk. Kelompok 1? Anggur. Oke. Kelompok 1 anggur ya. Sekarang coba kalian kerjakan terlebih dahulu ya yang ada di lembar kerja ini. Nanti setelah kalian kerjakan ini, kalian akan
menemukan jawaban bagaimana cara membedakan jenis-jenis bangun datar segi 4 berdasarkan ciri-cirinya. Oke. Kita coba amati dulu permasalahan yang ada. Di sini udah ada yang bisa menggunakan busur dan penggaris? Ada yang belum bisa? Udah bisa? Oke, kalau sudah bisa, silakan kalian kerjakan. Kalau ada yang bingung, nanti kita tanyakan saja ke Bapak ya. Gimana? Kalau misalkan ada yang bingung, coba tanyakan saja ya ke Bapak. Gimana? Yang ini. Ayo, semuanya kerjasama ya. Kenapa? Kenapa? Ya kayak gimana contohnya? Ya. Gimana? Ayo, kita kerjain kita sama. Kerjasama. Bagi-bagi tugasnya. Siapa yang mau mengukur ini itu? Udah? Ya. Nanti kan ini ada yang mengukur panjangnya, mengukur besar sudutnya, gitu. Busur? Oke. Ya. Belajar. Ini nanti kerjain isinya di tempat. Nih, oke, Bapak sekalian jelasinnya. Oke, semuanya mohon perhatikan terlebih dahulu. Oke, reminder buat kalian ya. Mengingat lagi cara menggunakan busur itu coba kalian lihat ada titik di busur ini. Ada titik di sini. Nah, kalian itu simpan di titik sudut yang mau kalian ukur. Ya. Nanti kalian simpan di sini, kemudian luruskan bagian garis yang ada di bawah ini. Ya. Kalau untuk mengukur sudut, besar sudut itu menggunakan busur derajat, ya. Nah, setelah kalian ini, coba kalian lihat ke atas, tarik garis. Ini menunjukkan ke angka berapa. Nah, itu merupakan besar sudut yang di titik ini, misalkan di titik D. Ya. Apanya? Panjangnya? Ya, kalau ini kan panjangnya. Kalau ini untuk mengukur titik sudut D. Ya, sudutnya juga. Jadi nanti kalian mengukur panjang garis dan juga besar sudut dari setiap titik sudutnya. Oke? Ya. Ada yang belum dipahami terkait bagaimana cara menggunakan busur derajat? Tadi berarti busur derajat. Nah, ini kalian kan busur derajat. Ini ada titik di sini. Nah, jadi itu di titiknya misalkan coba ujung dulu. Gak apa-apa kalau panjangnya mah. Kalau mengukur panjang itu menggunakan penggaris. Kalau untuk busur ini digunakan untuk mengukur besar sudutnya. Misalkan ini adalah sudut D, titik sudut D. Nah, ini
ukur di sini sama kalian. Nah ini luruskan sini. Nah nanti kalian hitung nih. Garis yang satunya lagi yang ini itu satu lurusnya ke angka berapa? Coba angka berapa? Nah kalau misalkan ini kalian lihat angka nolnya yang mana? Yang merah atau yang hitam? Yang angka nolnya. Garis ini mengarah ke angka nol yang warna merah. Berarti kalian lihatnya yang warna merah. Berarti ini berapa? Yang merahnya 60. Berarti titik sudut D besarnya adalah 60. Gitu caranya. Nah, yang mana? Kalau penggaris itu mengukur panjang D ke C. Kalau misalkan ini untuk mengukur besar sudut itu menggunakan busur derajat. Nah ini nanti yang diisinya langsung aja yang ini. Nah yang ini. Jadi yang diisinya apa nama nama bangunnya apa, sisi bangunnya itu apa aja, panjang sisinya itu berapa. Gitu. Ya. Jadi yang nomor 2 sama 3 ini enggak perlu. Itu cuma perintah. Gimana? Beda di mana? Coba lihat angka-angkanya di yang atas atau yang di bawah. Yang bawah. Berarti yang di bawah. 60 berarti ini 3. Udah ya, aku udah ngomong itu ya. Caranya Sampai bawah ya, Kak, kayak gini. Gimana? Bentar. Gimana? Ya itu yang diisinya. Jadi misalkan nanti panjang sisinya itu berapa? Sisi AB. Ini kalau misalkan untuk mengukur besar sudut. Hanya besar sudut. Ya, besar sudutnya itu misalkan ini titik sudut A. Kita coba lihat. Jajar genjang titik sudut A yang mana? Yang ini. Berarti ini kita dari sini nih. Nah kita simpan titik yang akan kita ukur. Jadi titiknya titik A. Nah ini kan ini nol ya. Kita lihat. Ini kan nol. Ini nol sini. Berarti kita yang atasnya. Garis yang satunya lagi ke atas itu berapa? 120 berarti titik besar sudutnya berapa? 120 derajat. Gimana? Garisnya kita tergantung garisnya. Jadi kalau misalkan gini nih, coba kita dulu. Nah, dulu ya. Bentar. Misalkan gini. Nah, ini kan kita misalkan mau mengukur titik sudut A.
titik sudut A. Berarti besar sudut A itu adalah kita titik di titik ini simpan kita di titik A. Nah, ini simpan di titik A. Kemudian pastikan garis yang satunya lagi yang sebelah sini lurus dengan angka ini garis yang di bawah. Ini angka nolnya ada yang di bawah atau di atas? Yang di atas, yang hitam. Nolnya ada yang hitam atau yang merah? Yang hitam, berarti itu yang di bawahnya angka yang hitamnya. Titik sudut A besarnya berapa? 120 derajat. Nah kalau misalkan ini kita mengukur titik D, misalkan gini. Nah angka nolnya hitam atau merah? Merah, berarti kita lihatnya yang merah. Merahnya berapa? 60, berarti besar titik sudut D adalah 60 gitu. Gimana? Coba ini. Nah, ini kalian misalkan panjang sisi berapa? Kalau akan mengukur kalian coba lihat garis yang lurusan dengan garis bawah ada di merah atau di hitam yang kantor yang di hitam ya kalian lihatnya yang di angka hitam. Nah coba lihat lurusan garis yang satunya lagi itu menunjukkan ke angka berapa? Sekarang kita kerjain aja. Bawahnya juga sama. Nah, itu sama kayak tadi. Kalau sudut yang akan kalian buat, gitu. Nah, kalau itu berarti lurusan yang nolnya dianggap di yang merah atau yang hitam?
bagian apa? Apa? Sekarang jam 11.15. Dewa? Siapa? Ya, kerjain. Bagi-bagi tugasnya. Siapa yang ayo, kita beresin. Untuk yang atas dan yang bawah itu kita lihat garis yang selurusan dengan garis ini. Kita lihat yang selurusan dengan garis ini. Misalnya kita lihat, nah ini coba lihat di sini L. Nah kalau ini garis yang ini sejajar dengan yang kiri atau kanan? Kanan. Nah, nolnya ada di bawah atau di atas? Jadi kita lihatnya yang bawah. Gitu. Kalau misalkan kita geser ke sini untuk mengukur yang nah, garis yang satu lurusan dengan garis bawah, ke kiri atau kanan? Kiri. Nah, di kiri jangan nolnya di atas atau bawah? Atas. Jadi kita lihatnya yang atas. Jadi titik C adalah 120. Paham? Ada yang masih nanti kita kalau ada yang bingung nanti kita lihat aja. Itu sisi sejajar. Kalian tahu kan sisi sejajar? Garis yang sejajar itu adalah AB dan DC. Mau diperpanjang sebenarnya, kalau misalkan sejajar itu tidak akan berpotongan. Berarti satu lagi yang sisi sejajar dengan AB DC satu lagi nggak tahu apa pun. Iya, jadi yang sejajar. Gimana? Apa? Ini? Apa coba? Belah ketupat. Iya. Ini belah ketupat. Waktunya 10 menit lagi ya. Itu belum lurus bawahnya. Iya, tangannya dia. Nah, gitu ya.
Kenapa semuanya 40? Kan beda-beda itu. Kan beda-beda. Setiap sudut beda-beda. Apa tuh yang diatur? Nah, ini berapa? Iya, Garisnya kemana ini yang nolnya? Yang atas yang bawah? Jadi ini? Iya. Gitu. Ini juga sama yang jajarannya kamu. Bang, lihat 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Ah, 10 menit lagi.
berapa sudut? 4 sudut. Coba siapa lagi? Bagi-bagi tugas. Tuh, dari kamu udah kebagian belum? Bagi-bagi tugas aja. Ketika kalian sudah mengerjakan tugasnya, pertanyaan-pertanyaan yang dijawab kalian pasti bisa jawab. Bagi-bagi tugas. Ini tadi yang kita lihat ya. Jadi kesimpulan dari yang sudah kalian ini kerjakan. Kesimpulannya. Ya, waktunya bentar lagi. Sekarang duduk lagi. Oke, semuanya mohon perhatian. Sekarang kita waktunya untuk mempresentasikan di depan. Nah, sekarang beresin. Coba ayo, beresin dikit-dikit. Sekarang perwakilan kelompok siapa yang mau presentasi? Siapa? Kelompok apa namanya? Kelompok mangga. Oke, boleh coba presentasi. Oh, semuanya ya. Semuanya sampaikan apa yang kalian kerjakan. Geseran pasti biar tak kemana. Oke, semuanya yang perhatikan di depan. Ketika kalian memperhatikan, kalian bisa menjawab yang kalian belumnya. Coba kalian lihat, perhatikan di depan. Semuanya, dulu. Jangan mulai kalau semuanya belum memperhatikan. Ayo, semuanya perhatikan dulu ke depan. Kursinya diputar. Ayo. Oke, boleh coba. Mulai presentasikan. Yang pertama itu ada tabelnya. Yang tabel itu nama bangun yang pertama itu bangun apa? Bangun jajar genjang. Nah, sisi bangunnya ada apa aja? DA. Oke. Panjang sisi AB berapa? 4 cm. Panjang sisi BC 2
cm. Panjang sisi CD 4 cm. cm. Panjang sisi DA 2 cm. banyak sudut 4. Titik sudutnya ada apa aja? A, B, C, D. Oke, besar sudutnya A 30 derajat, B 60 derajat, C 30 derajat, D 120 derajat. Oke, untuk sisi sejajarnya apa aja? Sejajarnya AB sejajar dengan BC sama ya, BC sama A. Oke, satu lagi yang bangun kedua itu bangunnya apa? Persegi panjang. Sisi bangunnya ada apa aja? Oke, panjang sisinya berapa? Coba sebutkan. Oke, banyak sisinya berapa? 4. Titik sudutnya apa aja? Besar sudutnya sama 90 derajat. Kenapa? Karena sudut siku. Sisi yang sejajarnya apa aja? AB sejajar dengan lanjutnya yang dari yang kalian kerjakan itu apa yang kalian temukan terkait dengan ciri-ciri balun datar jajar genjang? Apa? Ya. Jajar genjang nomor 1. Ciri-cirinya apa aja? Oke. Kemudian yang kedua itu kalian terkait dengan persegi panjang. Apa yang kalian temukan? Ya. Yang lebar yang berbeda. Oke. Mungkin apa menurut kalian nih dari yang kalian kerjakan apa bedanya terkait dengan jajar genjang dan belah ketupat? Apa bedanya? Semakin besar, melipat dan langkahnya. Oke, terima kasih atas perwakilan kelompoknya. Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok siapa lagi yang mau presentasi? Kelompok apa? Boleh, yuk kelompok apa? Sini. Yuk, di sini depan. Oke, coba buka dulu. Langsung aja, berarti kita tadi kan jajar genjang udah. Nah, sekarang kita lanjut ke yang bangun ketiga, itu namanya apa? Belah ketupat. Oke, sisi bangun belah ketupat ada apa aja? DA. Oke, panjang sisinya dari masing-masing sisi itu berapa aja? Ya. Panjangnya sama ya. Dan sana dapat disimpulkan bahwa panjang setiap sisi belah ketupat itu memiliki panjang yang sama. Nah itu ciri pertama dari belah ketupat. Oke.
Lanjut, banyak sudutnya berapa? 4. Titik sudutnya apa aja? Oke. Besar sudutnya? Kemudian persegi yang bangun keempat, isinya ada apa aja? Oke, panjang sisinya? Dari situ kita dapat simpulkan bahwa bangun persegi itu memiliki panjang sisi yang sama. Oke, kemudian banyak sudutnya ada berapa? 4. Titik sudutnya apa saja? Oke, titik sudutnya apa aja? Oke, besar sudutnya? Besar sudutnya apa aja? Sisi sejajarnya apa aja? Oke, nah dari hasil yang tadi kalian itu ciri-ciri dari bangun sebelah ketupat itu apa? Ciri-cirinya? Memiliki 4 sudut. Coba sekarang yang persegi gimana ciri-ciri? Sekarang apa perbedaan antara persegi dan persegi panjang? Terus bagi bangun mana yang semua sisinya sama panjang? Bangun yang mana? Belah ketupat. Oke. Mana yang semua sudutnya siku-siku? Bangun mana saja yang semua sudutnya siku-siku? Oke, 4 dan oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, gimana? Ada ini. Nanti kita ada. Oke. Oke. Untuk presentasinya perwakilan dari setiap kelompok aja. Tadi udah disampaikan dari kelompok mangga, kelompok mangga. Benar ya? Kelompok mangga dan kelompok apel, ya. Oke. Coba sampai sini yang telah kalian kerjakan, apa yang kalian pelajari? Matematika. Bangun datar. Persegi. Besar sudut sudah bangun datar. Apa lagi? Jajarnya. Apa? Bangun datar. Apa lagi? Bangun datar 4. Apa lagi?
kalian kerjakan itu kita akan menjawab pertanyaan yang tadi di awal, yaitu bagaimana sih cara membedakan bangun segi empat berdasarkan ciri-cirinya. Oke, nanti kalian sudah kerjakan bahwa pada tabel ini itu merupakan pengantar kalian untuk menemukan ciri-ciri dari setiap bangun segi empatnya. Oke, sekarang kita bahas ya sama-sama terkait dengan apa sih jenis-jenis bangun segi empat berdasarkan ciri-cirinya. Oke, yang pengertian dari segi empat itu sendiri adalah bangun datar segi empat adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Tadi ketika kalian kerjakan pada tabel, banyak sisi dan banyak sudutnya ada berapa? Ada 4. Ada yang 3 gak? Ada yang 5? Tidak, semuanya 4. Berarti jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, dan persegi itu termasuk ke dalam bangun datar segi empat. Oke. Kemudian jenis-jenis segi empat. Tadi kita sudah ketahui bahwa yang pertama adalah jajar genjang, yang kedua persegi panjang, yang ketiga belah ketupat, yang keempat persegi. Nah, ciri-ciri jajar genjang. Yang pertama tadi yaitu memiliki 4 sisi. Yang kedua itu memiliki 4 sudut. Nah, kemudian memiliki berapa titik sudut? 4. Berdasarkan dari yang kalian kerjakan itu ada 4 titik sudut. Nah, kemudian sisi yang sejajarnya ada berapa? Ada berapa pasang? Ada 2 pasang. Nah, itu merupakan ciri dari sisi dari ciri-ciri jajar genjang. Kemudian sisi yang berhadapan itu sama panjang. Coba kalian perhatikan AB dengan DC. Sama atau tidak panjangnya? Sama tidak? Sama tidak? Sama tidak? Ini sama atau tidak? Panjang dari AB dan DC. Berarti panjang yang atas AB sama yang DC. Jawabannya sama. Kemudian BC. Oh, berarti tadi Bapak salah bilang ya. Berarti sekarang AB sama DC. Nah, sama atau beda? Sama. Nah, karena apa? Karena AB dan DC itu saling berhadapan. Kemudian yang AD dan BC itu sama. Berarti memiliki sisi yang berhadapan itu sama panjang. Dan sudut yang berhadapan itu sama besar, yaitu B dengan B itu sudutnya sama. Kemudian A dan C itu sudutnya sama besar. Kemudian persegi panjang, ciri-cirinya memiliki 4 sisi, memiliki 4 sudut, 4 titik sudut, dan memiliki 2 pasang sisi sejajar. Ya, sisi yang berhadapan sama panjang. Yang berhadapan yaitu BA dengan CB, DC dengan AB. Nah, kemudian semua sudut yang memiliki ukuran yang sama yaitu sudut siku karena 90. Oke. Kemudian ciri-ciri belah ketupat. Memiliki 4 sisi, 4 sudut, 4 titik sudut, dan memiliki 2 pasang sisi sejajar. Semua sisi sama panjang. Kenapa? Karena tadi ketika kalian ngukur itu semuanya sama. Berapa senti? 2 senti. Kemudian sudut yang berhadapan juga sama besar, yaitu sudut C dan sudut A itu sama besarnya, dan sudut B dan B itu sama besarnya. Kemudian ciri-ciri persegi. Ciri-ciri persegi sama dengan yang hampir sama dengan persegi panjang, yaitu yang membedakan yaitu semua sisinya sama panjang. Ya, betul. Jadi ini berdasarkan pengamatan yang tadi kalian, kita dapat simpulkan bahwa ciri-ciri dari setiap bangun datar tersebut adalah yang barusan disampaikan. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Cukup? Oke, kalau misalkan sudah,
sekarang enggak dong, enggak ulang. Di sini gimana? Nanti pulangnya kita waktu jadwalnya sudah pulang. Oke. Setelah ini kalian coba kerjakan tes, ya bukan tes sih. Ada beberapa soal sendiri-sendiri. Kalian kerjakan. Dikit kok cuma ada 5 nomor. Nanti 5 nomor. Nanti kalian kerjakan selama 10 menit. 10 menit. Waktunya 10 menit ya. Itu untuk KPD yang tadi itu kumpulkan di tengah meja dulu. Meja kalian dulu. Kalian kerjakan dalam waktu 10 menit ya. Ayo. Kenapa? Ayo. Ini. Gampang soalnya juga. Amar belum ya? Oke, sekarang kalian kerjakan dalam waktu 10 menit ya. Nama lengkap boleh, nama lengkap. Sekarang tanggal 30 ya. Nah, ini sedikit materi juga. Ada ini contoh segi 4 dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini ada jajar kenjang, ada persegi panjang, ada gambar 4. Jajar kenjang contohnya itu ada di papan nama toko, ada di popping block. Kalian tahu nggak popping block? Popping block tuh kalau kalian suka ada di trotoar, pinggir jalan. Boleh. Bapak ini tanggal 30 ya? Ya sekarang tanggal 30. Nah terus persegi panjang kalian banyak ya, ada meja, ada papan tulis, ada juga keset dari pintu kan suka ada tuh, yang keset yang suka ada tulisan welcome. Nah itu contohnya ya. Kemudian belah ketupat ada motif udin lantai dan ada juga motif pada pagar besi. Untuk contoh belah ketupat. Untuk persegi banyak ya, ada jam dinding, ada ubin juga, ada apa lagi persegi? Persegi apa lagi? Nah itu kotak P3K. Oke, nah itu untuk contoh-contohnya ya. Nah, ya ini kan yang bagaimana konversasi yang saling berhadapan, yang saling berhadapan itu berarti gimana yang saling berhadapan? Coba kalian kerjakan dalam waktu 10 menit ya. Ya. Dari tadi mulainya ya. Ini suara kipas.
Gimana? Itu diisi. Bukan, itu pertanyaan. Itu pertanyaannya ada beranak. Iya, bukan pilihannya. Bukan pilihan ganda. Apa, Pak? Nama toko, Indo. Kenapa, Mas? Gimana? Sebutkan ciri-ciri kalau datang. Apa aja ciri-ciri? Gimana, El? Jadi persegi apa namanya? Gimana? Bagaimana hubungan penyakit panjang AB tadi ya dengan DC? Ini aja. Gimana?
udah beres? 2 menit lagi ya. Gimana? Siapa? Persegi dapat berdaya apa? Persegi panjang berdaya apa? Satu cerita. Nggak percaya. Gimana Angel? Masa udah lepas? Satu B oh. Beneran udah lepas. Persegi panjang. Bagaimana panjang segi yang saya gunakan? Nah, tadi kan persegi panjang. Ada yang itu kan sekali. Udah kayak banget. Yuk, semuanya yang udah kumpulkan di depan. Ya. Yuk. Yuk, semuanya kumpulkan di depan. Kumpulin. Apa-apa. Kamu dikit lagi. Ayo. Kita kumpulkan di depan. Yuk, perhitung. Bapak. Kumpulin aja. Ayo, kumpulkan. Ya, semuanya kumpulkan. Kumpulin aja semuanya. Itu simpen dulu kita. Yuk, semuanya kumpulin aja. Semuanya Sudah kumpulin. selesai. Kenapa? Ayo, dah. Yuk, semuanya. Gak apa-apa yang dulu. Aja. Banyak yang dulu. Banyak yang dulu. Iya, kita tahu. Gak apa-apa. Gak apa-apa, beresin. Ini gak apa-apa. Lagi dari tangan pendek mana? Bantuin jadi tangan pendek Yuk, semuanya duduk dulu. untung si aku posisi dari tangan kayak gitu. Semuanya duduk dulu, semuanya. Semuanya, terima kasih. Semuanya duduk dulu yuk semuanya. Oke. Yuk semuanya mohon perhatian. Oke.
Terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Kita hari ini telah belajar terkait dengan bangun datar segi 4. Bangun datar segi 4 ada apa aja? Ada jajar genjang. Jajar genjang, Persegi panjang. persegi panjang, persegi belak ketupat. Oke. Ciri-ciri dari belak ketupat apa aja? Memiliki 4 sisi, 4 sudut, memiliki panjang yang sama, 4 sudut, beraturan, memiliki 4 titik sudut. Lagi. Oke. Kemudian ciri dari jajar genjang 1, 2, 3 sok apa aja? Memiliki 4 sisi, 4 sudut, 4 sudut, 5 sudut gak ada dong. Apa? Tidak beraturan? Apa lagi? Nah, ciri-ciri dari jajar genjang itu adalah memiliki 4 sudut, 4 sisi, memiliki 4 titik sudut dan memiliki 2 pasang sisi ya, sudut yang berhadapan sama. Oke, semuanya. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Terima kasih telah bekerja sama dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Oke, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan melanjutkan terkait dengan jenis segi 4 yang lainnya, yaitu ada layang-layang, ada dan yang lainnya. Penasaran? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Udah ketupat kan tadi udah. Oke. Dan apa aja tadi? Layang-layang, trapesium, apalagi yang termasuk segi 4? Lah ketupat kan tadi udah. Nah, yang belum kita pelajari apa? Layang-layang, trapesium, dan penasaran? Nanti kita bahas di minggu depan. Oke, siap? Nanti kita bahas. Oke, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Kita tutup pertemuan hari ini dengan baca doa kembali ya untuk pembelajaran hari ini. Sekarang siapa yang mau memimpin doa tadi itu? L ya? L pimpin doa lagi. Semuanya duduk, perhatikan. Yuk, kita belajar, kita baca doa sesudah pembelajaran. Oke. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Nanti kita ketemu lagi di bukan minggu depan, pertemuan berikutnya. Oke? Sekian, terima kasih. Saya Bapak pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.